Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada teman-teman semua dimanapun kalian berada. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nada Zarni Putri dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas B, Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yaitu berjudul leasing atau sewa guna usaha. Topik pembahasan yang akan dibahas pada pertemuan kali ini itu ada 5. Yang pertama ada pengertian leasing, yang kedua ada unsur-unsur leasing, yang ketiga ada penggolongan perusahaan leasing, yang keempat itu ada teknik pembiayaan leasing, dan yang terakhir ada kelebihan leasing sebagai sumber pembiayaan. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian leasing. Leasing atau sewa guna usaha berarti equipment funding, yaitu pembiayaan barang modal untuk proses produksi perusahaan secara langsung maupun tidak langsung. Jadi leasing ini tuh suatu kontrak atau persetujuan sewa menyewa. Objek leasing itu adalah barang modal dan pihak lessee ini atau pihak penyewa memiliki hak opsi dengan harga berdasarkan nilai sisa dari modal tersebut. Yang kedua itu mengenai unsur-unsur dalam leasing. Yang pertama ada lessor, yaitu pihak yang menyewakan barang modal yang mendapat izin dari Departemen Keuangan. Lalu yang kedua ada lessee atau pihak penyewa yang ngebutuhin atau ngegunain barang modal tersebut. Yang ketiga itu ada object leasing, yaitu semua barang yang menjadi objek perjanjian leasing. Lalu yang keempat ada pembayaran uang sewa, yaitu pembayaran berkala dalam jangka waktu tertentu, bisa 1 bulan, 3 bulan, atau bahkan 6 bulan sekali. Lalu yang kelima itu ada nilai sisa yang ditentukan sebelum kontrak dimulai. Yang keenam itu adanya hak opsi bagi lessee pada akhir masa leasing. Jadi si pihak penyewa ini itu punya hak untuk menentukan ia mau beli barang dari nilai sisa atau dikembalikan nih kepada si pihak penyewa. Lalu yang terakhir itu ada lease term, yaitu suatu periode kontrak sewa. Oke, pembahasan selanjutnya itu mengenai penggolongan perusahaan leasing. Yang pertama ada independent leasing company. Perusahaan tipe ini itu berdiri sendiri dari supplier yang sekaligus sebagai pihak produsen barang dalam perusahaan si lessee. Perusahaan ini dapat membelinya dari berbagai supplier ataupun produsen, kemudian di-lease kepada pemakai. Lalu yang kedua ada captive lessor, yaitu tercipta apabila supplier mendirikan perusahaan leasing sendiri untuk membiayai produknya. Captive lessor ini sering pula disebut juga dengan two-party lessor. Pihak pertama itu terdiri dari perusahaan induk dan anak perusahaan leasing atau subsidiary, dan pihak kedua yaitu lessee atau si pemakai barang tersebut. Yang ketiga itu ada lease broker atau packager. Perusahaan broker leasing ini memberikan satu atau lebih jasa dalam usaha leasing sesuai transaksi leasing tersebut. Broker leasing ini biasanya tidak memiliki barang atau peralatan untuk menangani transaksi leasing atas namanya. Selanjutnya ada teknik-teknik pembiayaan leasing. Yang pertama itu ada finance lease. Perusahaan leasing sebagai lessor adalah pihak yang membiayai penyediaan modal. Lessee atau pihak penyewa ini memilih barang modal yang dibutuhkan, melakukan pemesanan, pemeriksaan, serta pemeliharaan objek transaksi leasing. Lalu yang kedua ada operating lease. Lessor sengaja membeli barang modal yang selanjutnya di-lease-kan. Dalam operating lease, jumlah seluruh pembayaran berkala tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut berikut dengan bunganya. Nah, materi yang terakhir ini mengenai kelebihan leasing sebagai sumber pembiayaan. Yang pertama itu ada pembiayaan penuh. Jadi transaksi leasing ini sering dilakukan tanpa perlu uang muka dan pembiayaannya ini dapat diberikan sampai 100% atau full payout. Hal ini membantu cash flow perusahaan yang sedang berkembang. Lalu yang kedua ada lebih fleksibel.
Jadi leasing ini lebih luas karena leasing lebih mudah menyesuaikan keadaan keuangan lease dibandingkan dengan perbankan. Lalu yang ketiga itu ada arus dana. Keluasan pengaturan pembayaran sewa sangatlah penting dalam perencanaan arus dana. Karena kenapa sih? Jadi pengaturan ini tuh akan mempunyai dampak yang berarti terhadap pendapatan sini. Lalu yang terakhir itu ada proteksi inflasi. Leasing dapat memberikan perlindungan terhadap inflasi setelah kontrak lease dilakukan, khususnya apabila leasing berdasarkan tarif suku bunga tetap dengan jumlah tetap atas sisa kewajibannya ini yang berasal dari pelunasan pembelian yang dilakukan di masa lalu. Jadi teman-teman, sekian penyampaian video presentasi mengenai leasing atau sewa guna usaha. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!